Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang, selamat bertemu kembali di channel kami, yaitu Cerita Budaya Nusantara. Semoga kalian semua nantinya tetap bisa mengikuti ini dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, hari ini kami berada di Lumajang dan kami akan bercerita tentang situs Biting ya. Situs Biting ini yang lokasinya sendiri ada di daerah Biting dan Lumajang. Cuman kita nanti akan bercerita-cerita bagaimana sejarah dari situs Biting ini. Dan kita akan tanya-tanya ke narasumber. Nah, narasumbernya ini Bapak Ustadz ya, Bapak Ustadz Rofiq. Nah, Bapak Ustadz Rofiq ini nantinya akan melakukan kontak batin ya. Nah, beliau akan melihat secara spiritual ya, dan beliau akan melakukan kontak batin dengan makhluk gaib ya, dan beliau akan bertanya-tanya bagaimana sejarah situs Biting itu. Jadi kita melihat secara gaibnya ya, dan nantinya bisa kita ambil hikmah dan cocokkan dengan fakta bagaimana sejarah situs Biting itu sendiri. Oke, kita langsung aja, kita langsung bertanya-tanya kepada Bapak Ustadz. Oke, Bapak Ustadz Rofiq. Ya Mas. Bagaimana ini, tolong ceritakan sejarah dari situs Biting sendiri. Mungkin Anda sudah melakukan kontak batin tadi. Begini Mas ya, apakah saya perlu untuk memanggil sosok jin yang ada di Biting Mas? Buat untuk maksudnya apa itu, nomor buat untuk kita ini biar sana kan lebih tahu Mas daripada saya. Ya boleh juga Pak. Boleh. Bentar Mas ya. Rasa Mas. Dulu Mas. Jadi begini Mas ya, kenapa saya ini tidak mau pakai mediator Mas? Soalnya kalau pakai mediator resikonya ini panjang Mas, dan bisa merugikan teman Mas. Lebih baik saya memanggil sosoknya untuk saya untuk saya tanyakan lebih langsung Mas, dari sosok dua ini Mas. Assalamualaikum. Bah, aku takut. Jadi begini Mas, katanya ini yang hidup di Biting ini Mas ya, itu begini Mas, dulu itu ada raja Mas, di Majapahit itu mendirikan benteng untuk menyelamatkan dirinya dan keluarganya Mas. Terus di ini Arya Wiraraja ini Mas,
dulunya ini difitnah mas, difitnah terus larilah ke Lumajang dan dibantu sama raja-raja lainnya mas yang ada di Majapahit itu mas. Terus Raja Arya Wiraraja ini mas membuat benteng untuk menyelamatkan keluarga dari serangan-serangan musuhnya yang lain. Berarti dulu Arya Wiraraja ini dari kerajaan Majapahit. Dari kerajaan Majapahit, cuma difitnah mas. Akhirnya keluar beliau dari kerajaan sana dan larilah ke arah timur ya di Lumajang itu. Mendirikan benteng, di Beting itu mas, di Lumajang itu. Terus ini ada sosok mas besar dua mas, namanya ini ada Minak Jinggo dan Minak Koncar mas. Lah ini panglima perangnya mas. Tangan kanannya mas Arya Wiraraja. Nah sekarang ada mas di depan sini, kalau mau lihat monggo, kalau mau merasakan sosoknya monggo, tidak apa-apa. Sosoknya seperti apa kira-kira? Sosoknya ini besar mas, besar, terus rambutnya gondrong, semacam pakai apa itu namanya itu dia itu sininya itu seperti bulan. Itu panglima perangnya Arya Wiraraja. Dua ya, dua. Tingginya kalau tingginya itu ini bilang di alam gaib mas ya. Iya. Kalau kita berdiri itu memang ada di mata kaki. Berarti sosoknya besar. Terus bawa semacam pondok. Tapi Bapak Ustaz kontak langsung ini apa namanya kalau beliau itu begini mas, tadinya kenapa kamu memanggil saya, sedangkan saya ini menjaga benteng, menjaga sana ini biar dirusak mas, begitu. Ya enggak apa-apa kalau memang kamu mau memanggil saya untuk mencari informasi sejarah Lumajang, monggo, enggak apa-apa, begitu katanya. Kalau ini rajanya sendiri Arya Wiraraja itu apakah hadir di sini? Hadir mas, cuman dianya itu dijaga mas, jaga ketat sama Minak Koncar itu mas. Soalnya apa mas ya? Ya bagaimana raja itulah mas, begitu mas. Kalau apa itu, kalau di alam nyatanya kan ada apa-apa mas, saya kan melihat di alam gaibnya sekarang begitu mas. Bapak Ustadz, apakah ini Minak Jinggo sama Minak Koncar ini satu tempat memang ya, di Beting itu menjaga Raja Arya Wiraraja itu ya dulunya? Iya mas, soalnya begini mas ya, Minak Jinggonya ini itu menjaga bagian utara mas. Terus Minak Koncarnya ini bagian selatan mas. Tugasnya berbeda. Tugasnya berbeda-beda mas. Terus yang bagian barat, bagian timur itu ada yang jaga juga itu. Cuman saya ini sananya itu mau tak panggil mas, ya kalau bisa lawan dulu itu katanya. Lawan saya dulu biar saya mau mengasih informasi tentang Lumajang gitu. Jadi harus menerima tantangan. Iya mas, harus menerima tantangan. Ya tergantung sampean mas, apakah perlu untuk disebar apa itu namanya informasinya, mau mencari yang luas apa yang seperti ini juga mas. Kalau mau mencari luas informasinya enggak apa-apa mas, saya masuk ke sana. Bapak Ustadz, kalau di daerah situs Beting di sana itu apakah ada peninggalan pusaka-pusaka di sana secara gaib ataupun secara nyata, apakah masih ada kalau Bapak Ustadz melihatnya? Begini mas ya, itu kan benteng.
benteng saya lihat itu mas, di dalam bentengnya itu ada semacam harta karun seperti emas. Nah, yang jaganya itu mas, yang jaganya itu semacam sosok ular macan putih sama apanya itu namanya, sama ular mas itu mas. Terus yang dulunya itu mau mengambil mas, cuman tidak boleh mas begitu mas. Sama petunggunya itu mas, soalnya kalau diambil pusaka itu mas, benteng itu hancur mas, hancur. Kan dulunya kan di pinggiran benteng itu kan sungai mas. Jadi sungai ini semacam melingkar begini ya, tengah-tengahnya sungai ini ada benteng begitu mas. Dulu ada yang pernah mau mengambil. Nah dulu ada yang pernah mau mengambil, cuman tidak bisa mas. Tidak bisa secara gaib. Secara gaib. Jadi pusakanya hanya itu Bapak Ustadz? Oh ya? Banyak mas itu mas, merah delimanya pun juga ada mas. Merah delima itu di situs BT. Iya mas, cuman kita ini kan tidak berhak untuk mengambil di sana mas. Soalnya kalau mau mengambil sana ini resikonya kan banyak gitu. Resikonya besar. Ada dampak negatifnya juga. Wah, ada mas sana itu ada. Ini apa itu namanya, sosok lain mas ya, lain ada yang datang sama saya mas. Ini semacam resi mas, tahu resi mas? Resi ini kayak kiai gitu. Kiai cuma agamanya Hindu mas. Nah ini berbicara mas barusan sama saya, Ger Nang, dulu kan panggilnya kan, kalau dulu kan Ger mas, sama iya. Nang gitu mas. Nah ini orangnya bungkuk, tangannya begini kan mas. Nah, terus ininya ada kunjungnya, rambutnya putih mas. Terus apa itu barusan berbicara sama saya, kenapa kamu kok ingin mencari informasi di benteng itu? Soalnya kan sana itu kan, kalau kita ini kan masuk kan, energi kita ini kan untuk mengajak bertarung mas. Soalnya di Raja Arya Wiraraja kan nggak senang pertarungan begitu. Jadi sana itu semacam terusik mas. Jadi begini katanya mas. Nah, ini mas. Ya wis. Ya. Ya wis. Terima kasih. Kalau mau ke sana, ke situs bentengnya, utamakan kirim Al-Fatihah dulu mas, sama saudara sana. Siapa saudara? Ya itu mas, kan Minak Jinggu, Minak Koncar, Arya Wiraraja kan sana kan itu masih hidup semua mas. Itu agamanya apakah ini kok kirim Al-Fatihah? Kan kalau apa itu, kalau ya kalau dulu kan Hindu mas, cuman kan sekarang kan apa itu namanya itu, ngasih salam dulu lah mas, ngasih hormat dulu lah mas begitu. Itu semacam penghormatan. Iya mas, soalnya kan sana itu kan juga makhluknya Allah mas begitu mas, dan jangan sampai merusak di sana mas begitu. Kan bukan hak wajibnya kita mas untuk merusak sana mas, untuk melawan sana mas begitu. Apakah ini Bapak Ustadz ada pesan-pesan ini? Kalau pesan-pesannya dari resi itu barusan, kalau mau ke sana apa itu namanya, jangan berbicara kotor, terus jangan kencing sembarangan di sana mas. Itu katanya. Oh itu pesan-pesannya. Soalnya di sana ini kan istana, terus semacam benteng itu mas, begitu mas.
Nanti kalau ada apa-apa kayak kesurupan, kayak apa ya itu resikonya Mas. Katanya Resi itu barusan. Oke, Bapak Ustadz. Ya Bapak, wes. Oke Bapak Ustadz, terima kasih. Nah teman-teman, itu tadi cerita kita mengulas sejarah dari situs Piting. Jadi secara spiritual beliau Bapak Ustadz kontak batin dengan makhluk gaib ya. Beliau mendatangkan makhluk gaib yang dari situs Piting ya. Nah itu dari tadi kita mengobrol bagaimana cerita dari situs Piting. Bagaimana pendapat teman-teman nantinya bisa komen di bawah ini. Yang penting kita tetap berpikir positif dan terus berpegang teguh kepada keimanan kita. Kalau pesan-pesan dari Bapak Ustadz sendiri mungkin terhadap masyarakat atau sesama manusia ini dari cerita kita. Ya apa itu namanya, kalau bisa Mas ya, kalau bisa sejarah ini perlu dipelajari Mas, soalnya sekarang ini Mas, kalau tidak belajar dari zaman dulunya Mas, insya Allah kita ini tidak pernah tahu siapa yang mendirikan Piting, siapa yang pertama kali yang ada di Lumajang begitu Mas. Oke teman-teman, nah itu pesan-pesan dari Bapak Ustadz ya, bagus banget. Jadi kita harus mengetahui sejarah juga, jadi tidak boleh kita melupakan sejarah ya, jas merah ya. Nah terima kasih, itu aja teman-teman ya. Tinggal bagaimana pendapat Anda tinggal komen di bawah ini. Jangan lupa tetap kita bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Like, share, subscribe, and comment. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.